Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab ikatan kimia, yakni pada subbab ikatan logam, kemudian bentuk molekul, dan gaya antar molekul. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk pada materinya. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah materi ikatan logam. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ikatan logam. Apa sebenarnya ikatan logam itu? Berdasarkan definisinya, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya ikatan antara ion positif dengan awan elektron atau dengan lautan elektron. Karena elektron yang ada di dalam ikatan logam tersebut dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya, atau istilahnya dalam kimia adalah delokalisasi. Artinya lautan elektron, di dalamnya terdapat banyak elektron dan dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Coba perhatikan di bawah ini. Di bawah ini adalah gambar yang mencirikan tentang pembentukan ataupun ikatan logam itu sendiri. Di sini ada ion positif. Ya, karena tentunya logam itu di dalamnya mengandung ion positif. Kemudian yang berwarna biru ini adalah lautan elektron. Nah, salah satu sifat dari suatu ikatan logam yang paling eksis atau yang paling sering kali kita jumpai ataupun kita perbincangkan itu adalah karena sifatnya yang mudah ditempa. Jadi ketika suatu logam ditempa itu dibentuk, dipukul ya sehingga menyerupai suatu bentuk. Nah, ternyata ketika dipukul dia akan bergeser. Nah, dia hanya bergeser saja namun ikatan logamnya tidak putus. Jadi ikatan logamnya tetap ada. Berbeda dengan batu. Ketika batu kita pukul otomatis batunya akan terbelah dan tidak bisa bersatu kembali. Kalau ikatan logam, ketika suatu benda yang terbuat dari logam kita tempa, maka hanya akan terjadi perubahan bentuknya saja. Tapi dari ikatan logamnya tetap ada. Itulah yang dimaksud sebagai ikatan logam. Nah, ini ada gambar seorang pandai besi ya, membentuk suatu besi atau logam menjadi suatu benda yang diinginkan. Mungkin seperti pedang ataupun seperti alat-alat pertanian seperti apa namanya? Celurit ataupun arit ataupun sabit ya. Kemudian ataupun kayak pacul dan sebagainya. Nah, itu terbuat dari logam, di mana logam itu dibentuk menjadi suatu benda yang diinginkan. Nah, sifat atau ciri khas dari benda yang terbuat dari logam ataupun zat yang memiliki bahan dasar logam, yang pertama, sifat yang paling khas adalah dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Dan yang kedua adalah warnanya mengkilap ya. Kalau kita tahu logam besi seperti di pagar-pagar itu sebenarnya kalau tidak dilapisi dengan cat dia akan berwarna mengkilap. Kemudian yang ketiga adalah penghantar panas. Selain menghantarkan listrik, dia juga dapat menghantarkan panas. Dan yang keempat dapat ditempa atau dapat dibentuk menyerupai sesuatu yang diinginkan. Oke, itu adalah ikatan logam. Sekarang kita masuk dalam bentuk molekul. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam bentuk molekul? Yang kita pelajari adalah geometri dari suatu molekul yang memiliki ikatan kovalen. Sebagai contoh di sini, coba perhatikan, ada molekul CO2 di dalamnya. Ternyata CO2 bentuk molekulnya begini ya. Oke, ini namanya kalau seperti ini, nama bentuk molekulnya adalah linier atau lurus. Kemudian ada molekul H2O. Bentuknya seperti huruf V yang terbalik atau boleh seperti huruf V atau nama lainnya bentuknya adalah bengkok. Nah, kemudian ada senyawa lainnya lagi seperti BH3, bentuknya seperti segitiga.
Terus ada lagi IF3 bentuknya seperti huruf T. Ya. Kemudian ada PCl3 bentuknya seperti piramida. Nah, bentuk-bentuk molekul yang berbeda ini ya, itu disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah pasangan elektron yang ada di dalam molekul. Lebih tepatnya yang ada di sekitar atom pusat dari suatu molekul tersebut. Sebagai contoh di sini CO2 atom pusatnya adalah C karena dia berada di tengah. H2O atom pusatnya adalah O. BH3 atom pusatnya adalah B. Dan PCl3 atom pusatnya adalah P. Sedangkan IF3 atom pusatnya adalah I. Untuk lebih lanjutnya kita next. Nah, bagaimana kita meramalkan atau menentukan geometri dari suatu molekul? Cara meramalkan atau menentukan geometri dari suatu molekul dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai teori domain elektron atau teori VSEPR. Dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Nah, sekarang kita pelajari yang teori VSEPR. Nah, cara meramalkan geometri molekul dengan teori domain elektron atau VSEPR, cara meramalkannya adalah berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Ya. Jadi kita akan mengamati ada berapa jumlah pasangan elektron yang ada di dalam atom pusat. Nah, jenis pasangan elektron itu dibagi menjadi dua. Ada pasangan elektron ikatan dan ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan antara satu atom dengan atom yang lainnya. Sedangkan pasangan elektron bebas artinya pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Ya. Nah, di sini satu pasangan elektron itu terkandung di dalamnya bisa ikatan kovalennya tunggal, bisa ikatan kovalennya rangkap 2, ataupun bisa ikatan kovalennya rangkap 3. Jadi kalau ada ikatan kovalen, ternyata ikatan kovalennya tunggal, itu dianggap satu pasangan elektron ikatan atau satu PEI atau satu domain. Misalnya ada satu pasangan elektron ikatan, ternyata ikatan kovalennya rangkap 2. Itu juga dianggap sebagai satu PEI. Atau ada ikatan kovalennya rangkap 3. Itu sama juga dianggap sebagai satu PEI. Analoginya seperti saat kalian membuat tali ya. Kalau hanya ada satu maka talinya tunggal. Kalau ada dua terus kemudian digabung jadi satu artinya talinya rangkap 2. Atau ada 3 tali yang digabungkan jadi satu artinya talinya rangkap 3. Tetap dianggap satu domain ataupun satu pasangan elektron ikatan meskipun talinya 1, 2 ataupun rangkap 3. Nah, kemudian satu pasangan elektron bebas itu juga dianggap sebagai satu domain. Jadi satu pasangan elektron bebas PEB itu dianggap sebagai satu domain. Nah, karena adanya gaya tolak-menolak antara pasangan elektron dengan pasangan elektron yang lainnya, maka suatu molekul akan memiliki geometri. Nah, kekuatan tolakan itu didasarkan pada pasangan elektronnya. Nah, apabila pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas saling tolak-menolak, itu kekuatannya lebih besar jika dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Nah, itu juga lebih besar atau lebih kuat daripada tolakan dari pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Jadi, tolakan terbesar itu terjadi ketika PEB bertolakan dengan PEB. Kemudian yang paling kecil gaya tolaknya adalah ketika PEI bertolakan dengan PEI. Nah, kemudian notasi tipe molekul. Nah, ini menentukan notasi tipe molekul ini juga ada hubungannya dengan bentuk molekul itu sendiri. Jadi di sini ada notasi tipe molekul AXNEM, di mana A ini adalah atom pusat, dianggap sebagai atom pusat. X adalah jumlah PEI atau domain elektron ikatan. N adalah jumlahnya, sedangkan E adalah domain elektron bebas atau PEB. Dan M itu adalah jumlahnya. Jadi yang diganti nanti hanyalah N dan M-nya saja. Kalau pasangan elektron ikatannya ada 3, terus kemudian pasangan elektron bebasnya ada 1, maka di sini N-nya 3, M-nya 1. Kalau PEI-nya di sini 2, ternyata PEB-nya 0, maka ditulis AX2E 0 atau E0-nya dihilangkan saja. Jadi AX
2 seperti itu. Jadi N sama M itu menunjukkan jumlah PeI dan juga jumlah PeB. Itu adalah teori pertama yang digunakan untuk menentukan geometri dari suatu molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron. Yang kedua didasarkan pada teori hibridisasi orbital. Apa itu hibridisasi orbital? Hibridisasi orbital adalah gabungan orbital yang berbeda. Jadi ada dua atau lebih dari orbital yang berbeda membentuk suatu orbital hibrida. Artinya orbital gabungan. Ya. Orbital yang berbeda adalah orbital yang berbeda dari level energi. Kemudian bergabung menjadi satu orbital dengan level energi yang sama. Sebagai contoh di sini. Di sini ada molekul NH3. Nah, atom pusatnya adalah N atau nitrogen ya. Dan yang akan kita lihat adalah hibridisasi yang terjadi pada atom pusatnya, yakni atom N. Berdasarkan konfigurasi elektron, diagram orbital dari atom nitrogen, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 sama 2p3. Kita ambil dari elektron valensinya, yakni 2s2 dan 2p3. Nah, ketika berikatan dengan 3 atom hidrogen, maka orbital dari nitrogen di sini akan mengalami hibridisasi. Jadi 2s akan bergabung dengan 2p, membentuk orbital hibrida. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita amati di sini kotaknya 1, artinya orbitalnya 1, di sini p orbitalnya 3, bergabung menjadi 4 orbital dengan level energi yang sama. Kenapa 2s kok ada di bawah sedangkan 2p ada di atas? Karena ini menunjukkan 2s energinya lebih rendah daripada 2p. Tapi ketika mereka join atau bergabung, mengalami hibridisasi, maka akan terbentuk orbital hibrida yang baru yang energinya di antara kedua orbital awalnya. Jadi ada di tengah-tengah. Ya. Nah, ini adalah orbital hibrida yang terjadi pada atom pusat nitrogen dalam senyawa NH3. Hibridisasi orbital yang dimaksud atau yang disebut di sini adalah hibridisasi sp3. Kenapa disebut sebagai hibridisasi sp3? Karena di sini yang bergabung ada 1 orbital s dan 3 orbital p. Artinya di sini ada 4 orbital, 1 orbital s dan 3 orbital p, sehingga dinamakan hibridisasi orbital sp3. Nah, menentukan hibridisasinya juga bisa dilakukan ataupun diamati melalui jumlah pasangan elektronnya. Jika terdapat 2 pasangan elektron, maka hibridisasinya adalah sp. Artinya ada 1 orbital s dan 1 orbital p yang mengalami hibridisasi. Kemudian kalau ada 3 elektron ikatan ya atau elektron pasangan, maka di sini hibridisasinya adalah sp2, 1 orbital s dan 2 orbital p. Kalau ada 4 elektron pasangan, maka hibridisasinya adalah sp3, 1 orbital s dan 3 orbital p. Nah, sebagai contoh di sini ada lagi ya, molekul HCHO di mana atom pusatnya adalah C atau karbon ya. Dalam konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2 sama 2p2. Kemudian mereka mengalami hibridisasi. Terjadi penggabungan orbital hibrida. Jadi mengalami hibridisasi. Ternyata yang mengalami hibridisasi hanyalah 1 orbital s dan 2 orbital p. Nah, di sini hanya ada 2 orbital p yang mengalami hibridisasi, membentuk hibridisasi sp2, 1s dan 2p. Jadi ada 1 orbital s dan 2 orbital p yang mengalami hibridisasi. Sedangkan 1 orbital p yang tidak mengalami hibridisasi otomatis masih berada di level energi yang sama dengan sebelumnya. Nah, untuk yang ini dia sudah mengalami hibridisasi, sudah mengalami penggabungan orbital, membentuk orbital yang baru atau orbital hibrida yang disebut sp2, 1 orbital s dan 2 orbital p. Nah, teori hibridisasi orbital berdasarkan gabungan orbitalnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jika ada 1 orbital s bergabung dengan 1 orbital p membentuk hibridisasi sp. Ya. Kemudian 1s dengan 2 orbital p membentuk sp2. Ya. sp2 artinya 3 orbital yang mengalami hibridisasi. Kemudian 1
dan 3 menjadi 4 orbital, yakni sp3. 1s dan 3p plus 1d. Kita tahu kan bahwa subkulit ada S, P, D, dan F. Setelah berhibridisasi dengan S, dengan P, kemudian ditambah lagi dengan D, maka akan membentuk hibridisasi sp3d. 1s dengan 3 orbital P dengan 1 orbital D membentuk hibridisasi orbital sp3d. Jika 1s, 3p, dan 2d, maka hibridisasinya adalah sp3d2. Ini bisa dilihat dari jumlah pasangan elektron yang ada di atom pusatnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk molekul berdasarkan notasi dan hibridisasinya. Nah, oke, di sini jika suatu molekul ternyata memiliki satu domain, artinya punya 1 PeI dan 0 PeB, di mana domain itu adalah jumlah PeI dan ditambah jumlah PeB, ya, maka bentuk geometri yang dimiliki oleh molekul tersebut adalah linier atau lurus. Contohnya HCl atau CO dan senyawa-senyawa yang lainnya yang memiliki domain 1 elektron. Contohnya di sini ini adalah gambar dari molekul yang memiliki bentuk geometri linier. Kemudian kalau ada domainnya 2, di mana PeI-nya 2, PeB-nya 0, artinya adalah di sini terdapat 2 domain, maka hibridisasinya adalah SP. Kalau masih satu domain belum ada hibridisasi, ya. Kalau sudah masuk 2 domain, maka hibridisasinya adalah SP. 1 orbital S dan 1 orbital P. Dan notasinya adalah AX2. Kenapa AX2? Karena di sini PeI-nya 2, PeB-nya 0. Kita mengikuti aturan tadi AXN-EM, di mana N adalah jumlah PeI dan M adalah jumlah PeB. Sehingga notasinya adalah AX2. Bentuk geometrinya untuk AX2 adalah linier. Contohnya CO2 ataupun N3-. Ini adalah gambar dari geometri linier. Kemudian jika domainnya 3, ternyata PeI-nya 3, PeB-nya 0, maka hibridisasinya adalah sp2. Kita melihat dari domainnya. Domainnya 3 berarti ada 3 orbital yang mengalami hibridisasi, yakni 1s dan 2p. 1 orbital s dan 2 orbital p. Kemudian notasinya dilihat dari PeI dan PeB-nya. PeI-nya 3, PeB-nya 0, sehingga notasinya AX3. Bentuk geometri dari molekul AX3 adalah segitiga datar atau trigonal planar. Contohnya BCl3 ataupun CO3-2-. Dan ini adalah bentuk geometri dari BCl3, yakni segitiga datar. Kemudian jika domainnya tetap 3, tapi PeI-nya 2 dan PeB-nya 1, ya, maka untuk hibridisasinya masih tetap sp2 karena domainnya 3. Jadi hibridisasinya tetap sp2. Tapi untuk notasinya bukan lagi AX3 tapi AX2E1. Kenapa di sini ada E1? Karena PeB-nya ada 1. PeI-nya ada 2. Jadi hibridisasinya, maksud saya notasinya adalah AX2E. Nah, untuk senyawa, ya, molekul senyawa yang memiliki notasi AX2E memiliki bentuk geometri bengkok atau bentuk V. Contoh senyawanya SO2, NO2-. Nah, dan seterusnya. Dan ini adalah bentuk bengkok dari geometri molekul. Kemudian untuk 4 domain, ya, jika PeI-nya 4, PeB-nya 0, maka hibridisasinya di sini sp3 karena dilihat dari domainnya. Domainnya 4 berarti hibridisasinya adalah 1 orbital S dengan 3 orbital P. Sehingga membentuk hibridisasi sp3. Untuk notasinya tinggal dilihat PeI-nya 4 berarti AX4. PeB-nya 0 berarti E0. E0 tidak perlu ditulis jadi AX4. Untuk geometri yang memiliki notasi AX4 adalah
tetrahedral, contoh senyawanya CH4 ataupun molekul ion NH4+. Dan ini adalah bentuk geometri dari molekul tetrahedral. Dan seterusnya, ada 4 domain, kemudian ada 5 domain, ya, ada berbagai macam bentuk geometri, dan juga ada 6 domain. Oke. Nah, sekarang kita belajar untuk menentukan bentuk molekul, bentuk geometri dari suatu molekul. Nah, bagaimana caranya menentukan bentuk molekul? Yang pertama adalah kita tentukan atom pusat serta jumlah elektron valensinya. Yang kedua, kita tentukan jumlah atom ligan adalah atom yang ada di sekitar atom pusat beserta kebutuhan elektronnya. Yang ketiga, kita tentukan jumlah PEI dan PEB-nya. Yang keempat, menentukan notasi molekul dan hibridisasinya berdasarkan data pada tabel yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Oke, sebagai contoh di sini, tentukan bentuk molekul dari NCl3, PCl4+, dan juga POCl3. Nah, jawabnya yang pertama, molekul NCl3, di mana atom pusatnya adalah N. Cukup mudah ya menentukan atom pusat, kita tinggal lihat atom yang jumlahnya paling sedikit dalam molekul tersebut, yakni N. Dan ada atom ligan Cl, di mana molekul NCl3 adalah molekul yang netral. Ya. Nah, tahap pertama yang kita tentukan adalah elektron valensi dari atom pusatnya. Atom pusatnya adalah N. Dalam sistem periodik, dia masuk dalam golongan 5A. Ya. Kalau kita tentukan konfigurasi elektronnya dengan nomor atom 7, ya, maka nitrogen memiliki elektron valensi sebanyak 5. Ya. Kita bisa melihat dari golongannya juga, karena lebih mudah kalau kita melihat dari golongannya. Nah, elektron valensinya untuk nitrogen adalah 5, kemudian dikurangi dengan muatannya. Ya. Muatan yang di sini dalam senyawa NCl3 atau molekul NCl3 adalah netral alias 0, jadi tidak bermuatan. Sehingga elektron valensi untuk atom pusat N adalah 5 dikurangi 0, sehingga sama dengan 5 elektron. Jadi di atom pusat nitrogen terdapat 5 elektron. Kemudian terdapat 3 atom ligan, yakni ada 3 atom Cl di dalamnya. Ya, di dalam molekul NCl3. Artinya adalah PEI-nya ada 3. Jadi menentukan PEI itu yang paling mudah. Kenapa? Karena cukup melihat jumlah atom ligannya saja. Kalau jumlah atom ligannya ada 2, maka PEI-nya 2. Kalau ada 3, maka 3. Kalau 4, maka 4, dan seterusnya. Kemudian dari 3 atom Cl tersebut, masing-masing membutuhkan 1 elektron untuk membentuk kestabilan oktet. Cl golongan 7A, ya, butuh 1 elektron lagi untuk membentuk kestabilan oktet. Artinya 1 atom Cl butuh 1 elektron. Kalau ada 3 atom Cl, maka ketiga-tiganya nanti masing-masing akan membutuhkan 1 elektron dikali 3 atomnya, sehingga butuh 3 elektron untuk 3 atom Cl itu sendiri. Ya. Kemudian karena dia butuh 3 elektron untuk 3 atom Cl, maka sejumlah 5 elektron valensi dari atom nitrogen telah digunakan berikatan sebanyak 3 elektron. Karena 3 elektron yang dari Cl masing-masing tadi, ya, butuh 1 elektron. Ya, butuh 1 elektron untuk 3 atom Cl. Nah, nitrogen menyediakan 5 elektron. Jadi sisanya adalah yang digunakan adalah 3 elektron dari atom nitrogen dan masih sisa 1 pasangan elektron lagi atau sisa 2 elektron. Nah, itu dihitung dalam pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas sendiri sama dengan jumlah elektron valensi dari atom pusat, yakni 5 elektron, dikurangi jumlah elektron yang dibutuhkan ligan, yakni 3 elektron, dibagi 2. Itu sama dengan PEB. Jadi 5 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 2/2 atau 1. Sehingga dapat diketahui bahwa PEI-nya 3, PEB-nya 1. Domain elektronnya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti di dalam molekul NCl3 terdapat 4 domain elektron.
3 PEI dan 1 PEB. Sehingga notasinya yang kita lihat dari tabelnya tadi adalah kalau 3 PEI sama 1 PEB, maka notasinya adalah AX3E1. Bisa dilihat di sini. Ya. AX3E1. Nah, di sini. Karena PEI-nya 3, PEB-nya 1, maka notasinya adalah AX3E. Nah, kemudian untuk hibridisasinya adalah sp3 karena di sini terdapat 4 domain elektron. Nah, untuk notasi AX3E1 bentuk molekulnya mempunyai nama segitiga piramida atau trigonal piramidal dan bentuk molekulnya akan seperti ini. Ada 3 PEI dan ada 1 PEB. Nah, segitiga piramida. Dan ini adalah bentuk molekul dari senyawa NCl3. 3 PEI dan 1 PEB. Selanjutnya, ke molekul ion PCl4+, di mana atom pusatnya adalah P dan atom ligannya adalah Cl. Dan molekul tersebut adalah molekul ion yang bermuatan positif 1. Ya. Untuk menentukan elektron valensi dari atom pusat, maka kita bisa melihat atom pusatnya di sini siapa? Atom pusatnya adalah P, fosfor. Kalau kita lihat dalam sistem periodik unsur, fosfor adalah golongan 5A, artinya elektron valensinya dari fosfor adalah 5. Dikurangi muatannya, muatan dari molekul tersebut adalah +1, sehingga elektron valensi yang ada di dalam atom pusatnya fosfor adalah 5 dikurangi 1, yakni sama dengan 4 elektron. Jadi di dalam atom pusat P terdapat 4 elektron untuk molekul PCl4+. Kemudian jumlah ligannya, di sini ada 4 atom Cl, berarti terdapat 4 atom ligan, artinya ada 4 PEI, ada 4 pasangan elektron ikatan. Kemudian 4 atom ligan tersebut, atom Cl, masing-masing butuh 1 elektron, sehingga jumlah elektron yang dibutuhkan oleh ligan Cl adalah 1 elektron dikali 4 atom Cl. 1 dikali 4 sama dengan 4 elektron. Kemudian kita hitung PEB-nya, jumlah elektron valensi atom pusatnya 4, dikurangi jumlah elektron yang dibutuhkan ligan, 4 juga, dibagi 2. 4 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 0. Ya. Sehingga dapat diketahui bahwa PEI-nya 4, PEB-nya 0. Domain elektronnya 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kalau kita lihat dari data pada tabel, maka jika PEI-nya 4, PEB-nya 0, notasinya adalah AX4. Ya. PEI-nya 4, PEB-nya 0, jadi notasinya AX4. Dan hibridisasinya adalah sp3. Karena di sini dia memiliki 4 domain. Ya. 4 domain elektron, jadi orbital hibridanya adalah sp3. Kalau kita melihat dari tabelnya tadi, AX4 memiliki bentuk molekul tetrahedral. Ya. Contohnya ada CH4 sama NH14, dan ini adalah bentuk dari molekul yang memiliki geometri tetrahedral. Nah, ketika digambarkan, maka bentuk molekul dari PCl4+ adalah seperti ini. Ada atom P di tengah dan ada atom Cl di atas, di kiri, di depan, sama di belakang. Oke. Terus kemudian ada ionnya positif 1. Selanjutnya yang ketiga yakni molekul POCl3. Nah, atom pusat dari POCl3 adalah P dan atom ligannya adalah O dan Cl. Dan atom molekul POCl3 ini adalah molekul yang netral. Oke. Nah, kita tentukan elektron valensinya. Yang pertama atom P ya, sama fosfor golongan 5A, berarti elektron valensinya 5 dikurangi muatan. Karena muatannya netral, maka elektron valensi dari atom pusat P tetap 5 elektron. Dan di sini terdapat 4 atom ligan, 1 O dan 3 Cl. Jadi
artinya adalah terdapat 4 atom ligan atau 4 PEI. Nah, 3 atom ligan dari Cl masing-masing butuh 1 elektron. Karena dia golongan 7A, butuh 1 elektron lagi untuk membentuk kestabilan oktet. Sehingga jumlah elektron yang dibutuhkan oleh ligan Cl adalah 1 kali 3 sama dengan 3 elektron. Untuk atom O butuh 2 elektron karena dia golongan 6A ya. Supaya jadi 8 butuh 2 elektron lagi. Sehingga jumlah elektron yang dibutuhkan oleh ligan O atau ligan oksigen ya, atom oksigen adalah 2 elektron dikali 1 atom oksigen. 2 dikali 1 sama dengan 2 elektron. Kemudian kita tentukan PeB-nya. Jumlah elektron valensi dari atom pusat, yakni 5 elektron. Kemudian jumlah elektron yang dibutuhkan ligan ada 3 dari Cl dan 2 dari O. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 5 elektron valensi atom pusat dikurangi 5 elektron yang dibutuhkan ligan dibagi 2. 5 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga diketahui PeI-nya 4, PeB-nya 0. Domainnya 4 plus 0 sama dengan 4. Sehingga PeI-nya 4, PeB-nya 0, notasinya AX4. Untuk hibridisasinya, kita lihat domainnya ada 4, jadi hibridisasinya adalah sp3. Untuk bentuk molekul yang memiliki notasi AX4, itu sama seperti yang sebelumnya tadi, yakni tetrahedral. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah bentuk molekul dari senyawa POCl3. Ya, bentuk molekulnya sama dengan PCl4+ tadi, yakni tetrahedral. Itu adalah cara untuk menentukan bentuk dari suatu molekul. Nah, selanjutnya menuju materi kepolaran senyawa. Polar artinya adalah kutub. Kepolaran artinya adalah polarisasi atau pengkutupan ikatan. Apa yang dimaksud dengan pengkutupan ikatan? Nah, yang pertama, mengapa terbentuk senyawa yang bersifat kovalen polar dan kenapa ada senyawa yang bersifat kovalen non-polar? Jadi untuk senyawa kovalen dilihat dari kepolarannya dibagi menjadi 2, ada yang polar dan ada yang non-polar. Seperti kasusnya kenapa air dan minyak itu tidak bisa bersatu? Itu jawabannya adalah ketika kamu sudah bisa memahami apa yang dimaksud sebagai senyawa kovalen polar dan apa yang dimaksud sebagai senyawa kovalen non-polar. Nah, untuk menentukan apakah senyawa itu bersifat polar atau non-polar, itu dilihat dari 2 kategori atau 2 syarat. Yang pertama dilihat dari perbedaan keelektronegatifan, yang kedua dilihat dari bentuk molekulnya. Nah, terkait dengan perbedaan keelektronegatifan, ini bisa dilihat dalam tabel periodik unsur khusus untuk data keelektronegatifan. Jadi data keelektronegatifan itu paling rendah adalah 0 ya, tapi tidak ada unsur yang memiliki keelektronegatifan 0 ya. Sedangkan untuk yang paling tinggi itu adalah 4. Jadi skalanya 0 sampai 4. Dan atom yang memiliki keelektronegatifan tertinggi adalah atom F, yakni dengan skala 4. Ya, disebut sebagai skala Pauling 0 sampai 4. Nah, bila terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar dalam molekul tersebut, maka senyawanya bisa bersifat polar. Sebagai contoh di sini, ini adalah molekul H2, ini adalah molekul HCl. Untuk molekul H2, mereka memiliki keelektronegatifan yang sama. Hidrogen yang kanan memiliki keelektronegatifan 2,1, yang kiri juga 2,1. Nah, ketika memiliki keelektronegatifan yang sama, maka tidak terjadi polarisasi. Jadi tidak terjadi pengkutupan. Tidak ada kutub positif ataupun kutub negatif karena muatan elektronnya tersebar merata. Tidak terjadi polarisasi. Jika tidak terjadi polarisasi, maka molekul tersebut bersifat non-polar. Sedangkan untuk senyawa seperti molekul HCl, karena H dan Cl ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl keelektronegatifannya lebih besar daripada H, sehingga terjadi polarisasi.
di mana Cl lebih besar ke elektronegatifannya, lebih kuat menarik elektron, sehingga dia akan memiliki kutub negatif, ya, sedikit bermuatan negatif. Sedangkan hidrogen karena elektronnya tertarik ke arah Cl, lebih cenderung mengarah ke Cl, maka dia menjadi kutub positif, seperti itu. Jadi ketika suatu molekul terjadi polarisasi, maka kemungkinan dia bersifat polar, tapi kalau tidak terjadi polarisasi, maka dia bersifat nonpolar. Perbedaan keelektronegatifan besar, sangat besar ya antara H dan Cl, sehingga pasangan elektron berada lebih dekat dengan atom yang elektronegatifnya besar, yakni Cl, sehingga Cl bermuatan sedikit negatif sedangkan hidrogen bermuatan sedikit positif. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah bentuk molekul. Tidak hanya keelektronegatifan yang bisa menentukan kepolaran, tapi syarat yang kedua adalah bentuk molekul. Senyawa yang memiliki bentuk molekul simetris akan bersifat nonpolar. Tapi jika bentuknya tidak simetris atau asimetris akan bersifat polar. Nah, itu adalah salah satu syarat untuk menentukan kepolaran dari suatu molekul. Dan juga ada hubungannya dalam bentuk molekul, hubungannya dengan momen dipol. Di mana momen dipol ini adalah ukuran terhadap derajat kepolaran. Nah, menghitung momen dipol sendiri, rumusnya adalah mu sama dengan Q kali R. Ya. Di mana Q adalah muatan dan R adalah jarak antar muatan. Sebagai contoh di sini HF memiliki momen dipol sama dengan 1,91. H2O mempunyai momen dipol 1,84, sedangkan CO2 dia memiliki momen dipol sama dengan 0. Jika suatu molekul memiliki momen dipol lebih dari 0, maka dia akan bersifat polar. Ya, lebih dari 0. Ya. Tapi kalau momen dipolnya sama dengan 0, maka dia bersifat non-polar. Sebagai contoh di sini HF di sini bersifat polar karena momen dipolnya lebih dari 0. H2O juga polar, NH3 juga polar, HCl juga polar. Tapi untuk CO2 dia non-polar karena momen dipolnya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah interaksi yang terjadi antara suatu molekul dengan molekul yang lain. Di sini dibagi menjadi dua, ada gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada gaya dipol sesaat dan dipol terimbas atau gaya London, ada gaya dipol-dipol dan juga ada gaya dipol terimbas, ya. Dipol dengan dipol terimbas. Ada juga tambahannya gaya ion dipol. Nah, gaya van der Waals, gaya-gaya antar molekul yang kolektif. Ada gaya dipol-dipol. Kemudian juga ada gaya London untuk senyawa yang polar. Pada umumnya untuk senyawa yang polar lebih ke arah gaya dipol-dipol. Untuk senyawa yang non-polar itu masuk dalam gaya London. Contohnya di sini untuk gaya London ya. Nah, di sini adalah gaya yang terjadi antara molekul-molekul yang non-polar. Ya, di sini ada molekul nonpolar, dia mengalami polarisasi. Kenapa zat yang nonpolar bisa mengalami polarisasi? Itu karena adanya elektron yang bergerak dalam orbital. Di dalam orbital elektron bergerak secara acak, tidak menentu. Nah, karena perpindahan elektron atau pergerakan elektron tersebut akan menjadikan suatu molekul yang awalnya nonpolar bisa sedikit polar, ya, atau bahasanya polar sesaat. Jadi membentuk suatu kutub seperti ini, ya, sehingga menjadi molekul yang dipol sesaat atau polar sesaat. Ketika dia mengalami polar sesaat, dia akan mengimbas molekul yang lain, sehingga molekul yang lain juga mengalami polar sesaat juga atau dipol sesaat, sehingga disebut sebagai dipol terimbas. Nah, oleh karena itu, karena terjadi perbedaan kutub, maka akan terjadi gaya tarik-menarik, di mana kutub positif akan ketarik ke arah kutub negatif. Nah, polarisabilitas adalah kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat ataupun mengimbas suatu molekul yang polar atau yang memiliki kutub dipol seperti itu.
Nah, hal ini terkait dengan massa molekul relatif dan juga bentuk molekul. Gaya London akan semakin besar bila semakin besar massa molekul relatif dan bentuk molekul lebih ke arah linier atau lurus, sehingga dia akan mudah mengalami polarisasi. Selanjutnya adalah gaya tarik dipol-dipol, gaya yang terjadi antara molekul-molekul yang polar. Nah, di sini ada molekul polar, misalnya HCl, ada kutub positif dan kutub negatif. Ketika terjadi berdekatan antara kedua molekul tersebut, maka akan terjadi gaya tarik menarik, di mana kutub positif akan mendekat ke arah kutub negatif. Dan ini yang dimaksud sebagai gaya antar molekul, karena terdapat perbedaan kutub seperti itu. Selanjutnya adalah gaya tarik dipol dengan dipol terimbas. Gaya ini terjadi pada zat polar dan zat non-polar, seperti contohnya molekul HF dan CCl4. Atau yang sering kita jumpai sebenarnya adalah molekul O2 yang ada di dalam air. O2 itu bersifat non-polar, sedangkan H2O itu bersifat polar. Ya. Tapi kenapa O2 bisa masuk dalam air atau bergabung dengan air, itu karena adanya gaya dipol-dipol terimbas. Jadi senyawa dipol, senyawa polar, yakni H2O, bisa berinteraksi dengan senyawa dipol terimbas, yakni O2. Jadi zat polar bisa berinteraksi dengan zat nonpolar. Dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Ini adalah gaya antar molekul yang paling kuat, yakni ikatan hidrogen. Gaya yang terbentuk antara atom hidrogen yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar, yakni ada 3, N, O, dan F. Ikatan hidrogen ini akan mengakibatkan titik didih dari molekul tersebut akan lebih besar daripada molekul yang sejenisnya. Sebagai contoh di sini, ini adalah gambar ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul air dengan molekul air lainnya. Jadi, atom elektronegatif NO atau F, di sini adalah O, dia berinteraksi dengan atom hidrogen yang terikat dengan atom NOF juga. Jadi di sini akan terjadi ikatan yang disebut sebagai ikatan hidrogen, ditandai dengan garis putus-putus. Ini juga sama, ini terjadi ikatan hidrogen. Syaratnya terjadi ikatan hidrogen adalah harus ada atom hidrogen. Atom hidrogennya harus terikat antara NO atau F, dalam molekulnya. Kemudian atom hidrogen tersebut akan berinteraksi dengan atom NOF dari molekul yang lainnya. Ini ada juga ikatan hidrogen pada alkohol, di mana pada sisi OH-nya. Di sini O berikatan hidrogen dengan H yang ada di dalam molekul alkohol yang lainnya. Jadi di sini hidrogennya bukan dari C2H5, tapi hidrogennya dari OH. Jadi di sini terjadi ikatan hidrogen pada gugus OH untuk alkohol. Nah, di sini bisa diamati dari grafik efek dari ikatan hidrogen. Pada umumnya, dalam satu golongan, senyawa molekul ataupun molekul yang terbentuk, harusnya titik didihnya akan semakin besar jika massa molekul relatifnya juga semakin besar. Dalam sistem periodik, O, S, Se, dan Te, molekul relatifnya paling besar adalah Te. Harusnya H2Te adalah molekul yang memiliki titik didih terbesar untuk golongan 6A dalam senyawa hidridanya. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak. H2O justru lebih tinggi daripada mereka bertiga. Alasannya kenapa? Karena H2O dapat berikatan hidrogen. Kemudian HF juga. Harusnya HF ini paling kecil di antara senyawa dalam satu golongannya. Ada HF, HCl, HBr, dan HI. Harusnya HF paling rendah, tapi kenyataannya justru HF lebih tinggi daripada mereka. Ternyata HF ini dapat berikatan hidrogen. Dan juga NH3 pun juga sama, karena atomnya ada 3, NO dan F. NH3 titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa dalam golongannya, karena NH3 dapat berikatan hidrogen. Nah, untuk CH4 tidak bisa berikatan hidrogen, otomatis titik didihnya mengikuti kenaikan dari massa molekul relatifnya. Jadi CH4
karena massa molekul relatifnya lebih kecil, otomatis titik didihnya kecil. Semakin besar MR, maka semakin besar titik didihnya juga. Oke. Nah, jika dibandingkan dari kekuatan gaya antar molekulnya, ikatan hidrogen paling kuat, kemudian gaya dipol-dipol yang kedua, dan gaya London adalah gaya yang paling lemah. Baik, demikian untuk materi tentang ikatan logam, bentuk molekul, dan gaya antar molekul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipelajari dan juga untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.